Halo teman-teman, selamat datang di SMK Raden Umar Said Kudus. Perkenalkan, saya Putra Pratama Miharjo dari jurusan PPLG. Dan saya Valeri Kalista Hirmawan dari jurusan Animasi Konsentrasi 2 Dimensi. Yuk, kenalan lebih dalam dengan SMK Raden Umar Said Kudus. Mari kita masuk. Let's go. Halo semua, selamat datang di SMK Raden Umar Said Kudus. Ingin tahu hal-hal menarik yang ada di sini? Yuk simak video ini. SMK Raden Umar Said Kudus merupakan sekolah animasi pertama di Indonesia yang terletak di Kudus, Jawa Tengah, dan telah berstandar internasional. Sekolah ini memodifikasi sistem pendidikan konvensional menjadi lebih menyenangkan tanpa mengurangi tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Fasilitas yang mumpuni membuat para siswanya betah berlama-lama belajar, bahkan hingga larut malam. Nah, berikut ini fakta-fakta mencengangkan dari SMK Raden Umar Said Kudus yang bisa buat kamu ingin pindah sekolah ke tempat ini. SMK Raden Umar Said Kudus memiliki 5 jurusan atau program studi yang semuanya berhubungan dengan teknologi, yakni DKV Konsentrasi Desain Grafika, DKV Konsentrasi Teknik Grafika, Animasi Konsentrasi 3 Dimensi, Animasi Konsentrasi 2 Dimensi, dan pengembangan perangkat lunak dan game. Tak hanya ruangan yang didesain super mewah dan nyaman, fasilitas di SMK Raden Umar Said dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap dan canggih, dari ruang animasi, ruang recording, sound editing, ruang color grading, mini teater, dan lain-lain. Tak hanya ruang praktikum saja yang dimaksimalkan, di SMK Raden Umar Said juga diberikan fasilitas mendukung seperti ruang olahraga dan tempat-tempat dengan desain unik yang sengaja dibuat untuk bersantai para siswa. Lalu, apa saja sih yang dipelajari tiap-tiap jurusannya? Penasaran? Yuk kita tanya kepada perwakilan siswa dari masing-masing jurusan. Halo semuanya, aku Hilmi Indra Setiawan dari jurusan Desain Grafika atau yang bisa dibilang Desain Komunikasi Visual. Dan di sini aku mau jelasin hal-hal yang ada di Desain Grafika ini. Jadi, di SMK Raden Umar Said Kudus, kita belajar 3 macam materi. Yang pertama itu adalah branding. Di branding di sini tuh kalian bakalan belajar logo, brand identity, sama apapun itu yang butuh di print. Nah, yang kedua yaitu konten. Konten ini yaitu kalian bakal belajar feeds Instagram ataupun konten media sosial lainnya yang bisa atau akan diupload di internet. Gak hanya itu, konten juga bakalan fokus ke fotografi dan videografi. Nah, yang ketiga ada UI UX. Nah, di sini materi yang paling berharga di sekolah ini yaitu untuk kalian bisa belajar prototyping website. Oke. Dan jangan lupa desain juga. Dan di sini kalian bisa belajar bikin prototype mobile app atau website gitu. Dan semua materi itu bisa di-apply ke sebuah brand yang bakal kalian fokusin lagi di langkah selanjutnya. Menurutku di jurusan desain grafika ini kalian bisa ketemu orang-orang yang kreatif. Dan enggak itu juga, kalian bisa belajar hal-hal yang di luar desain grafis. Dan ilmu di sini tuh enggak dibatesin oleh jurusanmu doang. Jadi kayak itu aja sih dari aku. Terima kasih. Halo guys, saya Tri Sutresno dari jurusan Teknik Grafika. Nah, Teknik Grafika itu apa sih? Mari kita lihat sama-sama apa itu Teknik Grafika. Nah, Teknik Grafika itu adalah kita belajar tentang cara mengsablon dan juga teknik percetakan. Nah, kita belajar apa sih? Nah, kita belajar cara menyablon, cara mengoperasikan mesin, komponen-komponen mesin, cara mencampur warna dan lain-lain. Nah, di sini ada
contoh dari kakak kelas kita. Di sini kita membuat kalender, membuat buku agenda, dan dari jurusan sablon, divisi sablon, di sini ada sablon baju dan juga sablon ini. Nah, pengalaman saya di SMK RUS atau perasaan saya itu cukup menyenangkan dan juga mendapat banyak teman, belajar dengan semangat, dan juga kita belajar bukan hanya produktif tapi juga inovatif dan kreatif. Nah, sekian dari saya. Nah, ayo join SMK RUS karena SMK RUS itu positif, kreatif, dan inovatif. Hai, kenalin aku Tika Mulyaningsih dari jurusan animasi 3D. Untuk hari ini, yuk ikutin aku tahu lebih dalam lagi tentang animasi 3D. Di dalam animasi 3D tentunya banyak banget yang harus kita pelajari. Di sini ada beberapa divisi yang pastinya kalian harus tahu dong. Ada koordinator, modeling karakter, modeling props, layout artis, rigging, dan juga masih banyak lagi. Tentunya dalam animasi 3D kita dari kelas 10, 11, dan 12 diberi pembelajaran yang berbeda-beda. Dari kelas 10 kita belajar basic-basic tentang animasi. Kelas 11 tentunya kita intern PKL, kelas 12 tentunya kita ada TA dong. Oh ya, dalam animasi sendiri, aku mau ngasih tahu nih journey atau perjalanan aku selama jadi siswa di jurusan animasi 3D. Tentunya seneng banget dan pastinya banyak banget pembelajaran yang aku pelajari di sini. Contohnya, aku belajar tentang gimana sih tahu cara problem solving yang bagus. Terus juga tahu gimana caranya komunikasi sesama atasan, dan juga menjaga agar kinerja kita tuh tetap bagus walaupun kita masih jadi siswa. Tentunya dalam masa PKL juga kita juga belajar tahu gimana sih lingkungan industri dan juga sekolah. Tentunya tuh budaya beda banget loh teman-teman. Jadi kita dapat privilege tersendiri sebagai siswa animasi karena kita tahu banget gimana sih lingkungan dunia kerja sebelum kita masuk ke dalamnya. Oke, itu tadi yang bisa aku ceritain untuk hari ini. And thanks, bye-bye. Halo, nama saya Mahogany Terzabidi dan saya dari animasi 2D. Ayo kita masuk. Nah, apa aja sih yang kita pelajari dari animasi 2D? Kita belajar mulai dari manual drawing sampai animasi digital. Nah, di jurusan kami ada 4 divisi, yaitu animasi 2D, background, storyboarding, dan konsep. Nah, apa itu animasi 2D? Animasi 2D adalah animasi yang akan kita lakukan digital tapi 2 dimensi. Background adalah gambaran yang akan kita lakukan di animasi kita, dan storyboarding adalah cerita yang akan kita lakukan untuk animasi kita. The concept art adalah konsep-konsep dan karakter-karakter yang akan kita lakukan di animasi kita. Dan perasaan saya selama belajar di tempat ini adalah menyenangkan, karena saya bisa mendapat ilmu-ilmu baru dan kita bisa mengimprovisasi skill-skill kita di sekolah ini. Terima kasih dan bye-bye. Halo, kenalin, nama aku Amanda Reskuita Jamila, aku dari jurusan PPLG. PPLG itu singkatan dari pengembangan perangkat lunak dan game. Apa sih yang kita pelajari di jurusan PPLG ini? Simak bareng-bareng yuk! Yang kita pelajari di jurusan PPLG ini, kita belajar cara membuat website, aplikasi, dan juga game. Selain itu, kita juga belajar tentang IoT dan desktop programming. Selama bersekolah di SMK Raden Umar Said Kudus, aku mendapat banyak sekali pengalaman, serta berkesempatan berkenalan dengan teman-teman dari luar daerah. Selain itu, aku juga belajar banyak hal tentang jurusanku sendiri, yaitu PPLG. Dan ya, RUS itu menyenangkan. Kompetensi, kreativitas, dan digitalisasi adalah tuntutan perkembangan teknologi yang harus dimiliki anak milenial masa kini. Tentu harus didasari dengan attitude dan soft skill yang baik. Pengalaman dan pelatihan ini hanya akan didapatkan di SMK Raden Umar Said atau yang biasa dikenal dengan SMK RUS Kudus. Dengan pembelajaran
berbasis project real yang dikemas sesuai dengan passion peserta didik akan membuat belajar lebih efektif dan menyenangkan. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK Raden Umar Said luar biasa.